Gerakan Global Cegah Terorisme, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Susaning Tias Kertopati. Mbak Ning, kalau kita bicara tadi kan Angela Merkel sempat mengatakan hasil dari G20 itu nanti akan ada kerjasama internasional gitu, termasuk di bidang intelijen. Lah, ini sebetulnya yang menjadi pertanyaan. Artinya selama ini mereka boleh kalau saya simpulkan mereka punya musuh yang sama gitu kan ya, tapi mereka bekerja masing-masing dengan egonya masing-masing. Seperti itu yang terjadi selama ini. Intelijennya sendiri, Amerika sendiri, yang lain sendiri, seperti itu. Apakah seperti itu selama ini atau bagaimana sebetulnya? Yang betul sih mereka memiliki kepentingan yang sama. Kepentingan yaitu? Kalau dimanapun perang di dunia ini kan embrionya itu kan adalah masalah perebutan lahan energi. Nah, di sini kita harus lihat bahwa yang menjadi titik dari pertempuran tanda kutip ini adalah negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama di dalam artinya kalau mereka punya kepentingan yang sama dengan lahan energi, itu pasti akan sangat dilindungi kepentingan mereka kan? Ya, nah itu memang dalam hal ini tentunya kita harus sepakat apabila kita tidak suka ataupun kita menentang radikalisme. Janganlah memelihara radikalisme untuk kepentingan mereka sendiri gitu, untuk kepentingan kita sendiri, termasuk di Indonesia. Jadi apabila memang sudah jelas seseorang melakukan radikalisme atau seseorang masuk ISIS, ya kita harus secara tegas memiliki undang-undang, memiliki aturan yang dapat mengentaskan masalah ini. Jadi jangan lagi biarkan ini terjadi. Kalau terjadinya di Paris ini kan, ini adalah foto besar dari keadaan di Eropa sendiri, di mana multikulturalisme sudah tidak berjalan baik lagi. Semakin banyak politisi yang anti-Islam seperti Le Pen di Paris, di Prancis, itu kan juga dulu mungkin hanya 1-2 orang, sekarang kan meningkat jumlah politisi yang seperti itu. Ini kenapa? Ini kan bisa saja ada kepentingan yang lebih tinggi lagi ketimbang masalah yang terpaut dengan agama tersebut. Jadi memang analisa-analisa intelijen yang ada, jangan gunakan variabel-variabel yang bisa dipertontonkan ke publik saja, seperti adanya teror dan lain sebagainya. Tapi di balik itu semua, grand design itu apa, rencana itu apa, terbukti kan dengan adanya teror ini, Prancis memiliki alasan untuk menyerang Syria. Artinya apa itu? Ini kan jadi kan kita harus melihat bahwa hal ini apakah juga merupakan suatu keadaan politik dunia di mana juga terkait dengan masalah-masalah ekonomi dan masalah-masalah lain yang semuanya integrated. Mbak Ning, kalau boleh saya simpulkan, sebetulnya apa yang terjadi di Prancis, iya itu aksi teror, tapi apakah itu terkait dengan kepentingan ISIS balas dendam kepada Prancis, atau sebetulnya ada kelompok lain yang membiayai kelompok yang beraksi di Paris itu untuk kepentingan mereka? Bisa saja, dan ada kemungkinan juga itu adalah kepentingan politik domestik Prancis sendiri. Tentunya sebagai seorang presiden, François Hollande kan juga memiliki musuh politik. Betul. Ya, itu. Tapi apa itu nggak terlalu jauh, Mbak? Dalam analisa intelijen, itu semua harus masuk full bucket, pengumpulan bahan keterangan. Kita tidak bisa mengabaikan satu pun dari kemungkinan. Probabilitas itu harus tetap menjadi variabel pengukur. Kalau tidak kan kita untuk apa punya badan intelijen? Saya bisa saja menyalahkan satu pihak bahwa Anda ISIS, padahal bukan. Mungkin dia Al-Qaeda, mungkin dia JI, meskipun aspirannya sama, tetapi kan secara visi dan misi organisasinya berbeda. Tapi satu hal, apa yang terjadi di Paris itu, boleh nggak kalau saya katakan bahwa intelijen itu kebobolan?
dalam kinerja intelijen itu dia tidak kerja sendiri. Karena intelijen bertugas dimanapun juga di seluruh dunia adalah full bucket untuk pengumpulan bahan keterangan. Dia mengatur siklus intelijennya untuk mencari informasi yang akan diserahkan kepada end user. Ya, artinya. Nah, end user kita tanya dulu end usernya itu ketika mendapatkan informasi mengeksekusi tidak. Oke. Ketika itu kan kalau tidak Atau dia dieksekusi tidak meyakini informasi yang ada dan tidak menggunakannya, lalu kemudian terjadi seperti itu. Apakah itu salah intelijen? Saya rasa saya itu mengatakan seperti yang terjadi di Indonesia ketika habis WTC kan, sebetulnya itu terjadi di Amerika, di Indonesia itu terlalu jauh segala macam. Padahal mirror effect, pantulan kaca itu kan bisa terjadi. Jadi melihat di Amerika seperti itu, di Indonesia bisa saja terjadi seperti itu. Dan setelah itu terjadi bom balik. Ya, betul. Ya, nah ini artinya apa sebetulnya? Intelijen artinya taruhlah misalkan intelijen itu sudah punya informasi awal atau informasi yang cukup lah gitu. Artinya intelijen kurang bisa meyakini end usernya atau bagaimana sebetulnya? Tetap saja begini. Kan kalau kita end user itu kan manusia. Misalnya BIN saja, kita contoh di Indonesia saja. Kepala BIN sudah menyampaikan informasi kepada presiden, tetapi presiden lebih percaya pada orang lain misalnya. Lalu kemudian menggunakan informasi dari pihak lain tersebut. Nah, ternyata informasi dari kepala BIN yang benar. Lalu kemudian apakah hal itu juga BIN yang salah? Saya rasa tidak. Gitu ya. Kan ini kan tidak terbuka ya. Sifatnya kan orang tidak tahu, publik tidak tahu. Taunya intelijen kebobolan. Selalu saja kalau ada peristiwa begini di mana tempat itu pasti dibilang intelijennya kebobolan. Padahal begini ya, kita harus melihat bahwa di Perancis sendiri itu kan begitu banyak imigran yang masuk, lalu kemudian kepentingan politik di sana begitu besar, kehidupan parpolnya juga dinamika politiknya juga sangat tinggi. Jadi memang harus dilihat juga variabel-variabel itu sebagai pengukur. Baik. Gitu. Mbak Ning, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.